Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Let's continue our lessons to Unit 2. Who is your role model on page 39. Sebenarnya di sini ada pengenalan mengenai dialog ya, bukan dialog, teks, yaitu mengenai Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Kemudian ada Anggun C. Sasmita, merupakan salah satu penyanyi yang berhasil menembus Eropa maupun Amerika. Dulunya dia menyanyi di Indonesia itu tidak laku sama sekali ya. Jadi tidak, dalam artian publik itu tidak begitu antusias atau suka terhadap lagu yang dinyanyikan oleh Anggun C. Sasmita. Tapi setelah dia pindah ke Perancis, lagunya itu yang paling terkenal ada yang judulnya adalah Snow on Sahara. Snow in the Sahara. Nah, ini adalah lagu yang terkenal dari Anggun C. Sasmita. Bagus kok. Coba kalian browsing aja di YouTube mengenai Snow in the Sahara. Nah, kemudian yang kedua adalah Chef Juna ya, yang sangat begitu fenomenal. Kalau di dalam acara TV, dia kalau memberikan kritikan terhadap para peserta yang memasak itu sangat pedes kata-katanya. Tapi itu karena memang reputasi Chef Juna itu kan memang dia sudah pengalamannya luar biasa. Dia sudah berpetualang ke berbagai macam restoran terkenal di dunia. Jadi wajar saja kalau bisa memberikan penilaian yang sekiranya langsung to the point, seperti itu. Saya tidak panjang lebar. Let's continue to activity 2. Discuss the following question with your teacher. How did each of the people become well known? Nah, itu mudah saja ya. Kalau masalah Nadiem Makarim ya, well known as the youngest minister of education. Ya, jadi Pak Nadiem Anwar Makarim itu terkenal karena as the youngest minister of education. Sebenarnya bukan Menteri Pendidikan saja ya, ada kelanjutannya. Menteri Pendidikan, Budaya, dan Penelitian dan Teknologi, seperti itu. Kemudian kalau Anggun C. Sasmi, jelas ya, Anggun C. Sasmita become famous as the first successful Indonesian singer in Europe and also in the United States. Jadi penyanyi yang terkenal pertama di Eropa yang berasal dari Indonesia, di Eropa dan Amerika ya, tapi yang berasal dari Indonesia. And then for the Chef Juna become famous as a professional chef and also as a judge on MasterChef Indonesia. Jadi kalau Chef Juna itu kita bisa menuliskannya Juna become famous as a professional chef and also as judge on MCI ya, Master Chef Indonesia. Nah, ini adalah untuk Juna. Oke, berarti nomor 1 sudah terjawab. And then number 2, how has each of them contribute to the society? Nah, kita bisa tuliskan yang pertama, Nadiem Makarim atau Nadiem
Nadiem contribute to creating a sustainable change. To creating a sustainable change in Indonesia. Indonesia's education. Nah, change-nya apa? Change-nya adalah merubah kurikulum Kurtilas become apa? Kurmer. Nah, ini kalau pengen penjelasan eksplisit ya ini sustainable change in Indonesian's education, especially for the curriculum. Gitu ya. Kita bisa tuliskan lebih eksplisit, especially for the curriculum. And then for the Anggun C. Sasmita, Anggun contribute in introducing Indonesia. Anggun contribute to introducing to the world. Nah, ini bisa diidentifikasi pada musik di bagian Snow in the Sahara ya, itu di bagian belakangnya itu ada instrumen musik Bali. Coba kalian cek. Nah, itu beberapa kontribusi dari Anggun C. Sasmita. Jadi memperkenalkan Indonesia, apalagi dia adalah sebagai orang Indonesia pertama, penyanyi Indonesia pertama yang terkenal di Eropa dan di Amerika. And then the next, especially for Juna, tentunya adalah Juna contribute to developing the food industry. The food industry or culinary. Nah, pakai C ya, culinary. Seperti itu. And then for number 3, they are loved because of their achievement. Do you think they will remain famous because of this fact? Why? Nah, kita bisa menjawabnya ya. Tentunya mereka bisa menjadi terkenal, bisa mendapatkan achievement ya. Itu tentunya kan dari waktu yang jangka panjang ya. Bukan sesuatu hal yang mudah bagi mereka. Seperti itu. Jadi kita bisa menjawabnya adalah do you think they will remain famous because of this fact? Tentunya adalah yes ya. Tentunya adalah yes. Nah, mengapa? Why? Tentunya kita bisa menjawab adalah because to reach the successful they are because to reach what they are now, karena untuk meraih apa yang mereka punya sekarang ya, is not an
instant instant pakai T enggak ya? Not instant process. Jadi bukan sesuatu yang instan. Seperti itu. Oke, coba nomor selanjutnya yaitu number 4. How you got any idea what you plan to do prepare your future? Explain your answer. Nah, kalau ini tergantung kalian. Di sini what you plan to do prepare your futures. Misalkan ya, I want to be a doctor or maybe I want to be a scientist. So right now I will study hard. Jadi saya pengen jadi dokter atau saya pengen jadi seorang ilmuwan, maka saya mulai belajar keras dari saat ini. Seperti itu. Itu juga boleh. And then do you know do you know that you can be someone role model by doing something different such as selling motorcycle to make your dream come true? Give an example. Jadi ini salah satu contoh ya. Untuk sebuah meraih kesuksesan, ini dicontohkan bagaimana dia meraih mimpi sambil dia menjual motor. Nah, kamu bisa diminta untuk mencari yang lainnya. Ini bukan berarti maksudnya kamu harus jualan motor agar sukses. Jadi istilahnya bisa dikatakan, misalkan kamu ingin meraih mimpi, kamu tidak punya biaya. I will looking for a scholarships to continue my study when I graduated from senior high school. Jadi saya akan mencari beasiswa ketika saya lulus dari SMA. Seperti itu. As we know that we will find several scholarships when you want to continue your study at the university. For example, you will find KIP Kuliah. You know KIP Kuliah, jadi kartu Indonesia Pintar khususnya untuk yang mahasiswa kurang mampu, dalam artian perekonomiannya bisa dikatakan kurang. Seperti itu. Salah satunya contohnya seperti itu. Okay, let's continue. For number 3, compare the text in task 1 with the following facts by answering the question. Jika kamu benar-benar ingin sukses, kamu butuh meniru beberapa kebiasaan di sini. Nah, ini bagus banget ini ya. Proaktif, produktif. Jadi harus aktif, harus produktif. For the first step, we know that prioritize getting up early. Bangunlah pagi. Nah, bangun pagi itu biasanya kesuksesan seseorang itu ditunjukkan dari kebiasaan mereka di pagi harinya. Kalau mereka biasanya bangunnya siang, itu misalkan sukses pun dia paling ya kelasnya middle saja. Tapi kalau biasanya orang-orang sukses itu umumnya bangunnya pagi. Coba lihat di Instagramnya Dr. Hotman Paris Hutapea. Nah, Pak Hotman itu kalau bangun itu selalu pagi berenang. Walaupun beliau bukan seorang muslim, tapi dia selalu bangun pagi jam 3 atau jam 4. Dia berenang, kemudian habis berenang dia membaca. Nah, itu sudah bisa sebagai contoh orang yang sukses. Kemudian read extensively. Nah, ini membaca, kebiasaan membaca. Pak Hotman Paris suka membaca, Pak Prabowo itu juga suka membaca ya. Bakal presiden kita besok Oktober ya pelantikannya. Kemudian spend 15-30 menit meditasi. Ini bukan berarti meditasi harus mengosongkan pikiran ya. Paling tidak dia memberikan waktu 15-30 menit itu untuk berpikir apa yang akan dia lakukan. Kemudian bekerja keras,
And then surround yourself with motivational influences. Nah, jadi biasanya mereka pasti punya influencer yang mempengaruhi mereka. Kemudian mereka juga punya tujuan, ya, pursue your own goal. Jadi fokus pada tujuan kalian. Kemudian obtain a decent amount of rest. Jadi dapatkan waktu istirahat yang cukup. Seperti itu. Oke. Let's continue to the question. Have you ever asked some good habit of successful people? What did they tell you? Nah, I will give you an example. My neighbor, jadi tetangganya Pak Jul itu ya, is a successful entrepreneur. Ya, tetangganya Pak Jul itu seorang yang entrepreneur sukses. He was a pioneer for kebaya. Nah, beliau itu adalah pionir baju kebaya pengantin. Jadi baju kebaya pengantin yang ada di Pasar Beringharjo, Jogja, dan Pasar Klewer, Klaten, itu umumnya disuplai oleh di daerahnya Pak Jul. Jadi di sini desanya yang Pak Jul tinggali dan desa sekitarnya itu adalah fokusnya adalah kebaya, khususnya ya kebaya atau payet itu, baju manten itu semuanya di sini. Dan semuanya memasarkannya ke Pasar Beringharjo Jogja dan Pasar Klewer Solo, berikut juga di pasar di Jakarta. Seperti itu. Nah, what is the habit? Apa kebiasaannya? Nah, he always get up early. Jadi my neighbor, tetangganya Pak Jul itu selalu bangun pagi, selalu berjamaah ke masjid. He always go to the mosque for the subuh time. Jadi tetangganya Pak Jul itu selalu pergi sholat subuh di masjid. Kemudian how can good habit lead to success? Bagaimana kebiasaan yang bagus kemudian bisa menjadikan sukses? Nah, ini juga pertanyaan kayak gini kan juga bagaimana kebiasaan yang baik menjadikan sukses? Because atau as we know that if we have good habit, we will as a disciplined person. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang baik, kita akan menjadi seseorang yang disiplin. Orang yang disiplin, tepat waktu, dia pasti menjadi seorang yang sukses. Seperti itu. And then number 3. Among the habit above, which one is also your habit? Nah, ini tergantung kalian. Kalau Pak Jul itu for me ya, untuk yang Pak Jul sudah miliki dari ini tentunya adalah selalu bangun pagi, sholat subuhnya di masjid, membaca yes, berpikir 15-30 menit yes, malah lebih Pak Jul itu berpikir mengerjakan soal untuk channelnya Pak Jul ya, lab bahasa, bahas Bupena, juga berpikir untuk kemajuan desa. Beberapa hari kemarin Pak Jul itu 3 hari mengerjakan belanja kambing untuk pemberdayaan ketahanan pangan di warga di desanya Pak Jul. Seperti itu. Bekerja keras, yes. Bekerjanya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemajuan desa. Ya. Kemudian istirahat yang cukup itu yes. Motivational influences itu jelas Pak Jul itu punya.
Pak Jul itu terinspirasi dengan Khairul Tanjung, kemudian Abu Rizal Bakri, ya pengusaha-pengusaha lah itu. Mereka itu adalah orang-orang pekerja keras dan orang-orang yang cinta tanah air. Kalau contoh Khairul Tanjung ya, cinta tanah airnya apa? Cinta tanah airnya contoh Garuda bangkrut. Walaupun hampir bangkrut, tapi tetap Bapak Khairul Tanjung itu membeli saham Garuda sebagai wujud penyelamatan maskapai penerbangan Indonesia. Kedua, Transmart. Sebelumnya namanya Carrefour. Itu sahamnya dimiliki oleh Prancis. Nah, namun sekarang sudah 100% menjadi kepemilikan dari Bapak Khairul Tanjung. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang sukses. They also have a nationality, ya, not nationality, a big or something, a big nationalism. Nah, dia punya rasa cinta tanah air yang besar. Seperti itu. Itu ya contohnya. Let's compare the following facts. For number one, Anggun has sold millions of records in Indonesia and Europe countries. Anggun telah menjual ribuan rekaman di Indonesia dan Eropa. Juna menjual hanya motorcycle ya, to move to Brownsville, Texas, United States and enter a flight school. Nah, perbedaannya adalah do you think the information above is different or similar? Nah, different or, apakah kamu melihat informasi di atas berbeda atau sama? Nah, kita tentunya bisa menjawab I think it is the same ya. Iya kan? All of this is about achievement. Ya kan? Ini adalah tentang achievement. Ya. It's about achievement. Jadi penghargaan. Penghargaannya apa? Anggun bisa diterima rekamannya. Sedangkan Juna achievement-nya apa? He enter a flight school. Seperti itu. Jadi kita yang diminta untuk membandingkan apa sih? Faktanya. Ya. Fakta, kenyataannya. Seperti itu. Oke, and then for the number 5, do you think the habit can inspire you to achieve your success? Give reason to support your answer. Wah, ini tergantung juga. Ini jawabannya tergantung dari segi kalian. Tergantung kalian itu tipikalnya orangnya rajin atau tidak, malas-malasan atau tidak. Nah, itu nanti akan bakal ada banyak jawaban. Kalau rajin ya indikatornya pasti bangun pagi, nggak pernah telat. Kalau tidak rajin atau malas ya indikatornya jelas kalau bangun itu malas-malas, apa pasti siang, malas-malasan, dan pasti berulang kali telat. Nah, ini karena terlalu banyak variasi jawabannya, ya ini Pak Jul serahkan ke kalian. Itu silahkan kalian bisa utarakan dalam bentuk kalimat kalian sendiri. Gitu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.